Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Tak henti-henti seorang gubernur Jawa Barat diserang dan juga berusaha dijatuhkan, bisa dibilang seperti itu ya. Karena kali ini datangnya dari proyek perumahan dan oligarki yang diduga Gubernur Jawa Barat ini ada tindak pidana korupsi di dalamnya katanya. Tindak pidana korupsi dan suap ya. Dan ini langsung diklarifikasi oleh beliau, Kang Deddy Mulyadi, bahwa berita tersebut bohong dan tidak ada data dan sumber yang jelas. Ini entah apa motif dan maksud orang tersebut yang membuat berita sampai sebegitunya. Apa tujuan dan maksudnya? Ingin menjatuhkan Kang Deddy gitu, atau bagaimana? Kita simak videonya bersama-sama. Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Skema ini diduga dijalankan bersama dengan oknum konglomerat yang diduga hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Sumiring kembali menerpa Kang Deddy Mulyadi. Sebuah akun TikTok bernama DPPNCW menuduh KDM terlibat korupsi proyek rumah dan penguasaan tanah. Namun, tudingan itu dilontarkan tanpa data, tanpa bukti, hanya opini sepihak yang tak bisa dipertanggungjawabkan. KDM sendiri menegaskan, fitnah semacam ini hanyalah upaya menjatuhkan dirinya di mata publik. Masyarakat pun diminta bijak, tidak mudah terprovokasi oleh tuduhan kosong yang tidak berdasar fakta maupun dokumen resmi. Berikut cuplikan videonya, simak sampai akhir ya. Aslina aing mah karunya ka bapak aing unggal poe klarifikasi diserang ti ditu video dituduh macam-macam. Untung we aing mah boga gubernur teh gitu nya rek disebut gubernur konten oge ieu geuningan manfaatna teh ketika aya problem aya permasalahan aya datana teh terpublikasikan. Jadi ketika bapak aing ngomong teh tah make data ayeuna teh cenah nu teranyar bapak aing teh dituduh korupsi cenah pengadaan perumahan. Cek aing mah nya lamun siang geus boga bukti konkret kunaon teh dilaporkeun. Boga dasar dugaan diduga geus diramekeun soalam dunia. Cek aing mah heuda aing oge bisa meureunnan ari make dasar dugaan mah. Diduga anu ngaberitakeun anu ngomong bapak aing korupsi teh eta teh buzzer, eta teh dibayar, kan karek diduga. Aduh aing mah. Bapak sing sehatnya tenanglah, anak-anak bapak aing moal caricing ketika bapak dituduh difitnah. Tenang, ayah kami bapak sehat selalu bapak. Enaknya memiliki gubernur konten tuh apa warga ya, kita bisa mengetahui terkait kegiatan-kegiatannya, terkait ketransparansian apa yang dia lakukan. Jadi sekalinya ada akun media massa ya yang masuk menggiring opini, memfitnah, kita sudah siapa sih lu, gitu kan. Ada lagi heboh ini ya yang diberikan pemberitaan terkait katanya Deddy Mulyadi itu korupsi terkait kucuran dana perumahan gitu kan ya, yang disertai bersama oligarki begitulah ya. Oli mesin kali lu ngegas melulu mentang-mentang kagak kebagian kucuran dana media kali ya, dana belanja media. Aduh, cuman gua di sini salpoknya nih dari akun CDPPNCW. Lokasinya lu itu di mana? Lokasinya Jakarta lagi baik. Allahu Akbar. Ternak-ternak siapa sih lu? Ampun gua mah ya. Dengerin ya. Kalau emang bener lu punya bukti terkait masalah Deddy Mulyadi korupsi, ya udah lu laporin sono ke KPK, bawa bukti-buktinya. Deddy Mulyadi selalu welcome, silakan laporkan kalau memang dia terbukti begitu kan, dari segi apapun, dari segi buzzer, dari segi tuduhan koruptor dan lain-lain, silahkan. Yang penting ada bukti, bukan lu teriak-teriak di media sosial kayak begitu. Berharap warga Jawa Barat itu percaya dengan pemberitaan lu, kagak. Tidak sayang, 90% pecinta Deddy Mulyadi
hati, tidak akan mudah tergerakkan ya, tidak akan mudah termakan oleh isu-isu atau pemberitaan narasi-narasi kotor yang akun-akun media massa seperti lu berikan itu gitu ya. Jadinya kalau kayak begini kan terlihat banget ya. Berarti lu itu adalah salah satu akun media massa yang biasanya mendapat kucuran dana belanja media ya, yang mungkin info-info bolehlah gitu kan, nanti saya beritakan yang baik-baik, yang bagus-bagus, tapi transfer dulu Brimo begitu. Dan mungkin saat ini lu atau kalian tidak mendapatkan kucuran dana belanja media ya kan, yang dipangkas oleh Deddy Mulyadi, makanya lu teriak-teriak. Kalau kata gua ya, lu daripada teriak-teriak memfitnah sana sini tanpa adanya bukti, coba lu urusin itu di daerah lu ya, di tempat lu pembuatan suatu berita begitu kan ya. Lu cek, lu cross check terkait pemerintah di daerah lu, baik dari bawah tuh, dari desa-desa, kecamatan, bupati kayak begitu kan ya, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Coba berani kagak lu? Jangan cuma nyolek-nyolek Deddy Mulyadi, mentang-mentang Deddy Mulyadi mah baik hati gitu ya. Lu colek-colek nggak bakalan pernah dilaporkan sama Pak Deddy Mulyadi. Cuman kita ni pecinta Pak Deddy Mulyadinya yang gemes, yang gedek gitu kan ya. Coba lu cek ya pemerintah di daerah lu. Udah, bye. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan dan membawa harapan. Salah satu harapan yang diwujudkan pagi hari ini adalah saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Kehadiran saya di acara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Muammar Sirait itu sebagai gubernur yang menyambut baik adanya pembangunan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada rumah yang diberikan secara gratis, ada rumah dengan kredit murah. Dan di situ ada Yayasan Bunda Suci yang memberikan bantuan pada warga. Hampir 2.000 rumah diberikan untuk warga Jabar secara cuma-cuma. Kemudian berbagai opini yang dibangun, yang mengatakan saya di situ ada aliran dana segala macam. Saya menjadi bingung. Pertama, saya jadi gubernur baru 7 bulan. Yang kedua, tidak ada kewenangan gubernur untuk membuat izin-izin perumahan. Semua izinnya ada di bupati, wali kota. Selanjutnya, bahwa pembangunan perumahan-perumahan elit di Jawa Barat itu dilakukan dulu sebelum saya jadi gubernur. Dan kemudian Pak Ara punya rumah mewah, itu dibangun dulu sebelum saya jadi gubernur. Untuk itu nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah. Dan saya sendiri sampai hari ini gak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah silahkan saja dilaporkan kemanapun. Bagi saya sih ya rilek-rilek aja. Saya tidak merasa perjalanan politik yang saya jalani sekarang ini melibatkan mereka dalam berbagai kepentingan dan urusan di Jawa Barat. Dan saya selalu bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran atas usaha yang dilakukan yang itu merugikan masyarakat. Saya selalu bertindak tegas. 1, menutup usahanya. 2, memberikan denda. Yang 3, merekomendasikan pidana. Itu saja ya. Salam untuk semuanya. Bikin posting yang baik, yang mendidik dan tidak menebar hoax.